may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah taala dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji syukur atas hidayah, nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pelajaran kita dari pembahasan tentang fiqhul ibadah, pembahasan tentang fikih ibadah, tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk membacakan pembahasan yang berkaitan dengan tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala beliau mengatakan babu sifatil wudu'i. Bab tata cara wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini menyebutkan apa itu wudu. Tentunya yang dikatakan dengan wudu adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi ghuslil a'dha'i al-arba'ati al-wajhu al-yadain war-ra'su war-rijlain ala sifatin makhsusatin. Kata para ulama, apa itu wudu? Maka mereka mengatakan adalah wudu itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencuci anggota-anggota tubuh kita yang 4. Yang pertama adalah wajah, yang kedua adalah kedua tangan, yang ketiga adalah ar-ra'su kepala, dan yang keempat adalah kedua kaki. Nah, inilah yang dikatakan adalah wudu, dari wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan-keterangan ini kita bisa melihat dari apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara wudu Nabi kita. Maka beliau mengatakan wahwa, yang paling pertama kita lakukan adalah ketika ingin berwudu, setelah kita tahu wudu itu adalah ibadah. Ibadah yang mana disebutkan adalah ibadah khusus dengan tata cara tertentu. Ketika kita berwudu artinya tidak seenaknya saja wudu. Sehingga perlu kami ingatkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam pembahasan-pembahasan yang akan datang, tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin nanti akan ada perbedaan dari apa yang kita amalkan selama ini. Nah, artinya apa yang kita lakukan adalah kita lihat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan hadits-hadits yang ada. Hadits-hadits yang ada. Nah, inilah yang akan kita bahas yang berkaitan dengan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah ala sifatin makhsusah, dengan tata cara tertentu. Tata cara tertentu. Dan wudu ini adalah merupakan perkara yang setiap saatnya dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
diajarkan kepada para sahabatnya, sahabatnya mengajarkan kepada murid-muridnya, dan seterusnya. Maka yang paling pertama dilakukan, kata beliau, adalah ayyanwiya raf'al hadath awil wudu'a lis-shalah wa nahwiha. Nah, perhatikan di sini. Yang paling pertama kali kita kerjakan ketika ingin berwudu adalah niat. Ini kata beliau adalah niat. Tetapi apa niatnya? Ya mungkin selama ini yang kita baca adalah nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Saya berniat wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan bahwasanya ayyanwiya raf'al hadath. Meniatkan untuk mengangkat hadas. Itu dengan wudu, mengangkat hadas. Atau dia tujuannya berwudu adalah wudu alis-shalah, ada memang dia wudu dalam rangka salat. Karena tidak mesti orang yang berwudu harus salat, tidak. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menjaga tetap dalam kondisi suci. Tetap dalam kondisi suci, bahkan menjawab salam Nabi undur kalau dia tidak dalam kondisi suci. Tidak batal wudunya. Ada pernah kisah yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan sahabatnya, kemudian sahabatnya disalam, Nabi tidak jawab. Karena Nabi batal wudunya, maka kemudian dia tepukkan tangannya karena tidak ada air pada waktu itu, dia tepukkan tangannya ke tembok. Kemudian setelah itu dia usap mukanya dan tangannya, baru dia jawab salamnya. Nah, ini jadi artinya ketika seorang berwudu itu tidak mesti mengharuskan dia wudu dalam rangka untuk sholat, tetapi mengangkat hadas. Tetapi kalau sudah diniatkan mengangkat hadas, maka itu juga bisa digunakan untuk sholat. Untuk sholat. Apalagi memang niatnya adalah wudu untuk sholat. Bahkan termasuk hal yang disunnahkan, kalau kita mampu ya, kita mampu adalah hal yang disunnahkan setiap mau sholat, walaupun belum batal wudunya, dia tetap wudu setiap mau sholat. Misalnya seperti kita ini, sudah sebelum maghrib kita wudu, kemudian sholat maghrib, kemudian kita duduk ini sampai isya, kemudian setelah mau sholat isya dia wudu lagi. Nah, ini kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ini yang disunnahkan. Nah, ini kalau mau diterapkan boleh, artinya memang ini yang disunnahkan. Kalaupun tidak, selama belum batal wudunya, maka wudu yang dipakai untuk maghrib bisa juga dipakai untuk sholat isya. Untuk sholat isya. Nah, ini bahkan wudu dari sholat maghrib, sholat isya bisa dipakai untuk sholat subuh. Bisa dipakai untuk sholat subuh. Kok bisa? Iya bisa. Seperti kisah yang terjadi pada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pernah dengar kisahnya begini. Jadi Imam Ahmad ini adalah merupakan salah satu imam besar. Tapi Imam Ahmad merupakan murid daripada Imam Syafi'i. Ketika itu Imam Ahmad bercerita bahwasanya kita akan kedatangan tamu besar, tamu mulia, alim ulama. Orangnya ya istilahnya sedikit makannya, banyak ibadah, dan subhanallah dia merupakan guru saya, kata Imam Ahmad kepada istrinya. Dengan ringkas ceritanya bahwasanya ya datanglah Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Setelah berproses kisah tentang kejadian ini, maka dikisahkan dalam kisah ini bahwasanya di malam hari sudah dijamu makan. Itu dulu, jadi dijamu makan. Di saat itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia makan banyak. Tidak seperti biasanya. Ini banyak sekali dia makan. Nah, dari informasi dari Imam Ahmad ini kepada istrinya, sedikit makannya. Tapi kok di saat ini banyak makannya? Nah, ini berbeda. Satu.
Setelah itu, tapi ini belum diceritakan istrinya ke Imam Ahmad, belum. Terus setelah sholat Isya, disiapkan air. Kalau dulu kan tidak seperti kita banyak kerang-kerang air, WC-nya apa, tempat wudhu tidak. Maka disiapkanlah air untuk wudhu. Nanti dia bangun di tengah malam, dia cari air. Maka disiapkanlah baskom yang berisi air. Yang berisi air. Kemudian setelah itu, ternyata di pagi hari, istri Imam Ahmad ini dia lihat kok air yang disiapkan ini tidak berkurang. Biasanya kalau dipakai berwudu itu kan berkurang, pasti berkurang. Apalagi kalau seperti kita yang berwudu, 1 ember mungkin kurang. Ya karena seperti orang berwudu, seperti orang mandi. Sehingga nanti akan disebutkan juga bagaimana memaksimalkan, memanfaatkan secukupnya air untuk berwudu. Tidak seperti kita, karena mungkin dimudahkan air itu nikmat besar. Coba kalau tiba-tiba tidak usah terlalu banyak, 3 hari saja tidak ada air, kira-kira bagaimana jemaah? Wah, luar biasa. Kita tidak rasakan, tapi tempat-tempat yang lagi krisis air, dia anggap air itu luar biasa nikmatnya. Kita malah buang-buang. Ketika wudu, subhanallah, kerang air diputar pol, mungkin segini saja 1 timbah yang dipakai wudu, 1 ember yang terbuang. Iya, biasanya kita lihat itu, Masya Allah, lebih banyak yang terbuang daripada yang terpakai. Maka perhatikan jemaah, gunakan semaksimal, sedikit saja, putar kerannya sedikit untuk wudu. Tidak usah di wudu itu tidak mesti kayak orang mandi, tidak, sedikit saja. Bahkan para ulama mungkin pernah mencontohkan segini, yang air gelas itu bisa mencukupi wudu. Kalau kita bukan 1 ember yang dipakai, itu ringkasnya gitu. Artinya di sini adalah kisah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tambah heran istri Imam Ahmad ini bercerita, kok katanya imam rajin ibadah, kenapa kok air yang saya siapkan ini di baskom atau di ember ini tidak berkurang? Maka sudah 2 permasalahan yang ditanyakan istrinya Imam Ahmad yang bertentangan dari cerita Imam Ahmad ke istrinya. Maka dia tanya ke Imam Syafi'i terkait dengan pertanyaan istrinya. Karena Imam Ahmad mengatakan dia itu sedikit makannya, banyak ibadah. Kok banyak ibadah air wudhu disiapkan tidak berkurang, berarti tidak. Kan begitu. Nah, dari sini juga jamaah perlu kita ingatkan, ketika terjadi suatu masalah jangan terlalu cepat itu kita asal bunyi. Jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Kita butuh ta'anni namanya, kehati-hatian. Nah ini butuh ta'anni, butuh hati-hati betul. Karena biasanya kita itu ketika cepat menyimpulkan sesuatu, itu biasanya kita keliru. Banyak kesalahan. Maka hati-hati dalam ada suatu kejadian, kita pastikan betul informasi baru kita ngomong. Karena biasanya ada kejadian 1 meter, ketika kita bicara jadi 3 meter. Kan begitu misalnya ceritanya. Hati-hati. Nah, kisah seperti ini butuh perhatian. Jadi maka Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i tentang apa yang ditanyakan istrinya. Kalau kasarnya, ya Syekh, kenapa Anda kok makannya banyak? Padahal biasanya sedikit. Ini pertama. Kemudian kata Imam Syafi'i, saya berani makan banyak. Kenapa? Karena saya makan makanan seorang alim ulama. Seorang alim ulama yang memberi saya makan. Imam Ahmad kan seorang imam besar. Walaupun dia masih muridnya Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i itu berani memakan banyak. Kenapa? Ini makanan seorang imam, seorang ulama besar. Tidak mungkin dari makanan macam-macam. Pasti makanannya bagus, sehingga dia berani makan banyak. Karena jelas ini makanan bagus. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang titik pembahasan kita adalah bahwasanya wudu sholat maghrib bisa dipakai isya, bisa dipakai subuh. Ini kasus yang terjadi pada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau ini
Maka menceritakan kenapa air yang disiapkan di ember atau di baskom itu tidak berkurang. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bercerita bahwasanya begini. Tadi malam setelah Isya itu saya membaca satu hadits, kemudian saya telaah, saya perhatikan, kemudian saya tulis pelajaran-pelajaran, saya tulis manfaat, faidah kebaikan dari hadits ini sampai masuk waktu subuh. Jadi dia tidak rasa, dia tulis itu hadits. Kemudian setelah itu dia pelajari, dia telaah, dia cermati, ternyata masuk waktu subuh dan wuduknya belum batal. Dia belum batal. Maka dengan wuduknya ini juga dia pakai untuk sholat subuh. Nah, jadi dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya dia tinggalkan sholat malamnya demi untuk mengeluarkan faidah-faidah dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga pelajaran penting jamaah. Ketika ada pertanyaan mana lebih utama, belajar ilmu agama atau sholat sunnah, sholat malam. Maka para ulama mengatakan lebih utama belajar ilmu agama. Kok bisa? Masa sholat belajar ilmu agama lebih bagus daripada sholat? Lebih bagus jamaah kalau sholat malam, sholat sunnah ya. Kenapa? Kalau belajar ilmu agama itu kebaikannya untuk siapa? Untuk diri kita dan untuk orang lain. Sedangkan sholat sunnah, sholat malam itu kebaikannya untuk siapa? Untuk sendiri. Maka disinilah kata para ulama, lebih utama belajar ilmu agama daripada sholat malam. Kenapa? Keutamaan belajar ilmu agama untuk diri kita dan untuk orang lain. Sedangkan belajar bangun sholat malam ini hanya untuk kepentingan atau kebaikan untuk diri sendiri. Tapi kalau bisa dua-duanya kita kerjakan, Masya Allah, lebih bagus ya. Sholat malamnya jalan, belajar agamanya jalan. Kan itu. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kisah. Jadi artinya biasanya ada pertanyaan, bolehkah wudu kita yang kita wudu sebelum duhur bisa dipakai sholat asar dan maghrib? Bisa, selama belum batal. Selama belum batal. Walaupun disunnahkan setiap mau sholat wudu, walaupun belum batal wudu sebelumnya. Tapi kalau kan tidak ada masalah, bisa juga dipakai untuk sholat selanjutnya. Jadi wudu itu bukan untuk satu sholat, untuk semua sholat bisa. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Tetapi dengan tujuan adalah dia meniatkan ketika berwudu adalah mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Itu. Atau dia wudunya untuk sholat. Untuk sholat. Maka di sini juga ada pelajaran penting jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita perhatikan di sini. Di poin ini, di keterangan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama di sini. Jika ada orang yang berwudu bukan untuk tujuannya mengangkat hadas, maka wudunya itu tidak bisa dipakai untuk sholat. Ingat ya, tidak bisa dipakai untuk sholat. Jadi kalau ada orang yang sekedar berwudu saja, bukan tujuannya untuk mengangkat hadas, maka itu tidak bisa dipakai untuk sholat. Kemudian yang kedua, jika seseorang berwudu bukan untuk sholat, jadi seorang berwudu bukan untuk sholat, maka wudunya pun tidak boleh dipakai untuk sholat. Karena memang dia wudu bukan untuk sholat. Tidak ada niatnya untuk di situ. Yang ketiga adalah seseorang berwudu untuk mengangkat hadas. Maka ini bisa dipakai untuk sholat. Kalau memang niatnya untuk mengangkat hadas, maka ini. Nah, dari sini juga jamaah, mungkin ini baru didapatkan artinya mandi
mandi. Misalnya kita junub di malam hari, kita mandi junub. Jelas ini ya, mandi junub itu untuk mengangkat hadas. Maka mandi ini bisa dipakai, tidak usah wudhu lagi. Tidak usah wudhu, selama tidak batal ya. Maka dengan mandi junub ini, itu bisa dipakai sholat. Kenapa? Apa tujuan kita mandi junub adalah untuk mengangkat hadas. Maka itu bisa dipakai untuk sholat. Dipakai sholat sunnah subuh, atau sholat tahajud, atau sholat sunnah sebelum subuh, atau sholat subuh. Bisa dipakai. Bahkan para ulama mengatakan, mandi biasa bukan mandi junub. Kalau mandi junub selesai. Memang karena itu tujuan kita mengangkat hadas. Tapi kalau misalnya di pagi hari kita mau pergi kerja, biasanya kan pagi-pagi kita mandi. Kemudian setelah mandi kita niatkan untuk mengangkat hadas yang ada pada diri kita. Mengangkat hadas. Bukan sekedar mandi biasa ya, mandi karena supaya tidak kepanasan di siang hari, supaya dakinya hilang. Bukan itu. Walaupun itu diantara tujuannya, tapi sekaligus dia niatkan untuk mengangkat hadas, mandi biasa. Seperti mau pergi kerja. Itu bisa dipakai untuk sholat duha. Padahal mandi biasa ini. Tanpa berwudu lagi. Cukup dengan mandi itu. Selama tidak batal. Ternyata dia mandi, dia niatkan. Saya mandi ini untuk mengangkat hadas pada diri saya. Setelah itu dia pakai baju, buang angin. Berarti batal. Karena buang angin. Atau buang air kecil. Atau buang air besar. Dia tidak boleh lagi sholat duha kecuali setelah dia wudhu lagi. Itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diperhatikan di sini. Ini adalah perkara yang tentunya sangat penting bagi kita untuk mengetahui tentang niat-niat ini. Dan juga perlu kita ingatkan jamaah terkait dengan masalah keterangan Syekh selanjutnya. Ini niatnya kita ya. Niatnya kita adalah untuk mengangkat hadas atau mengangkat untuk sholat. Kemudian selanjutnya dari keterangan-keterangan Syekh, beliau mengatakan wan niyatu, niat. Nah, perhatikan di sini, ini juga masalah niat. Niat ini adalah syaratun li jami'il a'mal. Niat itu adalah merupakan syarat untuk semua jenis amalan. Amalan apapun dia, itu adalah dengan niat. Apakah dari toharo bersuci, harus ada niat. Atau selain dari itu, kita bersedekah. Nah, perhatikan ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan masalah niat ini, para ulama mengingatkan terkait dengan masalah niat. Niat adalah syartun lisairil amal, adalah syarat untuk semua amalan. Semua amalan. Wa biha as-salahu wal fasadu, dengan niat itu suatu ibadah akan baik, dengan niat itu suatu ibadah akan rusak dengan niatnya. Contoh jamaah dari niat ini. Ada seseorang dia bersedekah karena mengharapkan pahala dari Allah. Ini sedekah pertama dia menyumbang, dia bersedekah karena Allah. Setelah itu, karena dia yang paling banyak sumbangannya, mulai orang memuji, siapakah orang ini? Kenapa tidak ketahuan namanya? Dia ini. Maka karena niatnya yang pertama ini bagus, baik, tapi kedua ini berubah. Yang kedua ini berubah supaya disanjung orang, supaya semakin dimuliakan, sebagai dikatakan dermawan, dia menyumbang kedua kalinya. Dengan tujuan apa? Bukan karena Allah, tapi ingin disanjung. Maka yang kedua ini tidak ada nilainya. Kenapa? Karena niatnya masalah. Maka perhatikan jamaah, niat adalah syarat untuk semua amalan, tetapi dengan niat ini amalan juga bisa benar, diterima, dan bisa rusak, hancur dengan niat. Maka ini banyak sekali jamaah, perhatikan di sini.
Di antaranya juga adalah keterangan dari atau contoh-contoh yang lainnya, sebentar saya bacakan haditsnya. Misalnya begini, saya ini rajin ke masjid. Saya masih anak muda, sudah mulai melangkahkan rajin ke masjid. Nah, awalnya iya malas-malas sebenarnya dia ke masjid. Tapi karena ada dia incar, bukan sendal jamaah atau bukan apa, tapi dia incar adalah ingin mendapatkan pujian dari calon mertuanya. Kebetulan dia satu masjid. Nah, dia datang rajin ke masjid. Karena ada calon mertuanya, saya harus rajin ke masjid supaya nanti ketika melamar anaknya ini semakin mudah proses. Oh iya, diterima itu, bagus, itu anak yang rajin ke masjid, anak soleh, selalu ada di masjid. Kalau dia takbir lagi lama, Allah, sudah dilihat sama ininya. Ini hati-hati jamaah. Ini bisa merusak ibadah yang dia kerjakan. Kenapa? Karena ingin meraih pujian dari atau sanjungan dari calon mertuanya. Sama dengan kita jamaah. Ketika kita sholat, kita berangkat ke masjid karena kenapa? Malu. Masa tetangga ke masjid saya tidak. Nah, ini masalah jamaah. Niatnya. Maka kita perbaiki niat-niat kita untuk apa? Kita ibadah, tetangga mau pergi atau tidak, kita bukan karena tetangga tapi karena Allah. Sama dengan ini jamaah. Perhatikan, belajar ilmu agama seperti ini. Kalau kita ingin belajar ilmu agama dengan tujuan supaya kita dikatakan alim, dikatakan ustadz, hati-hati jamaah. Tidak ada kita dapat. Sama dengan saya mengajar adalah karena ingin, kalau niat saya mengajar adalah untuk meraih keridhaan Allah, meraih pahala di sisi Allah, itulah yang baik. Tapi kalau saya ke sini supaya saya dianggap Pak Ustadz, supaya saya ini dibesarkan, supaya saya ini dipuji, supaya saya ini disanjung, tidak ada saya dapat jamaah. Tidak ada saya dapat. Walaupun apa yang saya sampaikan baik, tapi niat saya lain, maka tidak ada saya dapat dari kebaikan di sisi Allah. Semuanya hancur disebabkan karena niat kita. Maka ini semuanya jamaah diperbaiki, dikoreksi niat kita. Sufyan, seorang alim ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, tidak ada perkara yang paling berat yang saya atasi dari diri saya ini kecuali niat saya. Bahkan saya berusaha menundukkan niat saya selama 40 tahun. Subhanallah jamaah. Kenapa? Ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini sering diulang-ulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hati kita baik, besok belum tentu. Tidak bisa jamaah. Kenapa dikatakan qalb? Qalbun, tapi jangkip pakai kalbun. Wah, itu bahaya jamaah. Kalau kita mengatakan qalbun pakai huruf qaf, itu artinya hati. Tapi kalau kita pakai kaf, itu namanya anjing. Jadi kalau kita bahaya di sini, ini harus hati-hati jamaah, harus dipaskan, dicocokkan. Jangki mengatakan Allah itu maha tahu. Iya betul jamaah. Tapi kita butuh belajar. Kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Nah, ini hati-hati di sini, jangan sampai kita mengatakan ya muqallibal qulub pakai kaf. Itu bahaya, artinya bedakan. Kalau qalbun adalah hati, tapi kalau kalbun itu anjing. Ini bahaya jamaah. Jadi artinya ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kenapa? Karena hati kita itu bolak-balik. Maka Allah mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Jadi dia bolak-balikkan hati. Karena hati kita itu baina asabi min asabir rahman. Hati kita itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala.
Yusarrifu kaifa yasha. Dia akan palingkan, dia mau kemana akan terserah, karena dia tinggal bolak-balikan. Sehingga Nabi mengajarkan perbanyak membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Karena kalau tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk dari Allah, sulit jamaah untuk bisa kita kokoh di atas agama kita. Mungkin saat ini kita bagus, tiba-tiba datang, saya kasih uang sekian, kamu begini. Itu bisa berubah jamaah. Kalau tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan di sini, ini penting sekali masalah niat. Semua jenis amalan ibadah kita, contoh jamaah, kita punya uang banyak, alhamdulillah bisa umroh. Apa tujuan kita umroh? Apa niat kita umroh? Kalau kita pergi umroh karena ingin dipuji, oh tahu banyak nak uangnya, sering umroh, mulai besar kepalanya. Nah ini bahaya ini jamaah, bahaya. Jadi perhatikan niatnya. Orang haji seperti di tempat kami tuh banyak jamaah pergi haji bukan karena ingin mendapatkan ibadah, tidak, supaya dipanggil ibu haji atau pak haji. Ini jamaah betul ini artinya saya cerita sesuai dengan kenyataan, ini betul. Karena biasa terjadi kalau ada acara pengantin, dia rombongan, yang paling pertama dipanggil, naik ibu haji. Nah, iya, tunggu Mi. Nah, kan seperti itu. Artinya dia punya niat yang tidak bagus. Karena ternyata ingin dipuji, ingin dimuliakan, ingin. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ingin dipuji, disanjung oleh manusia, inilah yang merusak ibadah kita. Maka ini jamaah, apapun yang kita lakukan itu tergantung dari niat kita. Masalah niat ini tidak boleh kita mengatakan niatmu salah. Tidak bisa kita tebak jamaah. Tinggal kita ini dengan yang di atas. Nah ini, terkadang beda di bibir, beda di hati. Tapi yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadits muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan ibadah itu tergantung dari niat kita. Apa niat kita jamaah? Apa tujuan kita? Apa maksud kita? Maka dari sini Rasulullah SAW mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantung dari apa dia niatkan. Karena amalan itu tergantung dari niatnya, maka setiap orang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan? Fa in kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi. Kalau dia hijrahnya, dia pindah, dia berubah ingin menjadi orang baik karena Allah dan Rasulnya, maka itu untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilai. Tetapi kalau tujuan kita jamaah, kita ingin belajar agama karena ingin mendapatkan dunia. Terkadang ada begitu. Dia belajar agama supaya dia bisa menipu orang. Kejelekan dibungkus dengan agama. Wah, itu bagus. Oh, orang bagus tahu ini. Apalagi kalau dia pandai bicara. Oh, ini luar biasa. Maka ini jamaah. Ada juga orang yang dia belajar agama, ingin menjadi dekat-dekat ke masjid karena tujuannya untuk mendapatkan seorang wanita. Maka itu yang dia dapatkan. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah butuhnya perhatian kita untuk senantiasa mewaspadai apa niat kita, apa tujuan kita dari semua jamaah. Dari urusan dunia sampai urusan akhirat. Itu adalah tergantung dari niat kita semuanya. Membantu orang, menolong orang, apa tujuan kita? Untuk meraih pahala di sisi Allah. Maka itu yang kita dapatkan. Kita membantu orang untuk apa? Untuk meraih pujian orang, kita akan dipuji jamaah.
Maka itulah yang kita dapatkan. Tetapi di akhirat nanti tidak ada sisa-sisa dari apa yang telah kita kerjakan. Maka sekali lagi kami perlu ingatkan jamaah, perbaiki niat kita, semua dari kita. Artinya tanpa terkecuali mau seorang ustadz atau bukan ustadz, sama saja jamaah. Semuanya sama. Karena niat ini adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Sesuatu yang ada di dalam hati kita. Terkadang kalau ada maunya, dia rajin membantu. Tapi kalau sudah tercapai niatnya, sudah tidak pernah. Biar juga nengok-nengok. Biasanya kalau ada maunya, lewat depan rumah itu bunyi klakson mobilnya misalnya, pakai mobil atau motor, selalu. Masih dari jauh sudah bunyi. Pas sudah tercapai apa yang dia ingatkan, dia tutup kaca mobilnya kalau lewat. Subhanallah. Berarti memang niatnya itu. Maka ini masalah. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari perlu kita juga sebutkan sedikit terkait masalah niat. Artinya apa itu niat? Niat tentunya adalah al-qasdu, tujuan, maksud, keinginan kita. Itulah yang namanya niat secara bahasa. Sedangkan menurut istilah niat adalah al-qasdu ila syai' al-azimatu ala fi'lihi. Nah, niat adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan dia punya azam untuk mengerjakannya. Itu namanya niat. Jadi ketika kita ingin sudah terdengar azan, kita ke tempat wudu. Untuk apa ini? Untuk sholat. Nah, dari sini jamaah, kalau seperti ini berarti kan namanya maksud, tujuan. Pertanyaannya sekarang, niat itu apakah perlu diucapkan atau tidak? Dilapatkan keluar. Karena dia maksud, tujuan, keinginan. Apakah diharuskan terucapkan keluar atau ketika kita mau sholat, nawaitu an usolliya isya arba' rakaatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala, apakah harus terucapkan begitu? Nah, inilah yang mungkin butuh. Selama ini yang mungkin kita terapkan seperti itu, tapi kita butuh. Namanya niat adalah sesuatu yang melekat di hati. Karena dia merupakan maksud, tujuan, keinginan, azam untuk melaksanakan sesuatu itu niat. Dan niat ya terkadang niatnya bagus, niatnya jelek. Sesuatu dalam hati. Maka oleh karena itu para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan terkait dengan masalah niat ini. Mereka mengatakan wan niyatu mahalluha al-qalb bittifaqil ulama. Sepakat para ulama mengatakan bahwasanya niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Tidak mesti, tidak harus terucapkan di mulut kita, karena dia adalah tempatnya di dalam. Tempatnya di dalam. Jadi tidak perlu ada maksud langsung terucapkan ketika mau sholat. Ini tidak sampai niatnya ulangi lagi. Ada yang seperti itu. Padahal mulai dari dia wudu, tujuannya wudu, niat wudu, kemudian apalagi tujuannya wudu untuk sholat, itu sudah cukup dari niat dia. Karena maksudnya untuk berwudu adalah dia ke tempat wudu, berangkat ke kerang air untuk wudu, niatnya itu. Kemudian wudu untuk apa? Untuk sholat. Berarti sudah cukup. Hanya para ulama mengatakan bagus kalau dia perbaharui niatnya. Di saat ingin mengerjakan ibadah itu munculkan niatnya. Munculkan niatnya di situ. Tapi tidak mesti harus terucapkan, tidak mesti harus terlafadzkan itu. Karena para ulama sepakat niat itu tempatnya di dalam, berarti tidak perlu terucapkan. Saya kira itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu. Sudah masuk? Iya, sebelum kita tutup jamaah, mungkin ini dulu ya masalah niat. Nanti tata cara wudunya gampang insyaallah. Yang penting masalah niat dulu diperbaiki dulu nih. Karena ini ditekankan oleh para ulama dalam masalah ini. Tata cara wudunya itu tinggal cuci tangan kumur-kumur, basuh muka, selesai sampai cuci kaki, selesai jamaah.
Ya, itu wallahu ta'ala bissawab. Nanti kita bacakan secara singkat insyaallah taala dengan tentunya dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tata caranya bagaimana insyaallah. Mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan terkait, maka tafadhol, silakan kalau ada yang bertanya. Apakah terkait masalah niat? Ini wallahu ta'ala bissawab. Iya, tidak ada ya, alhamdulillah kalau paham, mudah-mudahan. Ya kami juga takut kalau misalnya nanti ada yang bertanya tidak bisa menjawab. Nah ini. Tapi kalau tidak ada, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan bisa apa yang kita dengarkan di waktu yang singkat ini bisa membantu kita jamaah. Tapi ini mungkin waktu singkat, tapi terkait masalah niat ini, masya Allah, dia akan terbawa dunia dan akhirat, akan mempengaruhi semua apa yang kita lakukan. Itu dengan niat kita. Saya kira ini wallahu ta'ala bissawab. Ya, wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.